Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita baca ini kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam kitab bab tentang babul mujahadah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin kul qadarallah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Berupayalah maksimal untuk mencapai apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Dan apabila kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan ini, niscaya akan demikian dan demikian. Akan tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena sesungguhnya lau, seandainya, ucapan seandainya ini akan membuka yaitu amal setan. Rawahu Muslim. Kita masih akan melanjutkan penjelasan tentang hadis ini. Yakni Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang masalah wa fi kullin khairun, dan pada setiap masing-masing baik seorang mukmin yang kuat dan seorang mukmin yang lemah itu terdapat kebaikan. Yaitu bahwa khairun minal kafir la syakka, maka itu tentu lebih baik daripada orang kafir yang tidak diragukan lagi. Dan ungkapan ini disebut oleh ahli balaghah dengan ikhtiraz, yaitu seseorang mengucapkan ucapan yang yuhimu maknan la yaksiduhu, yang bisa memberikan makna yang tidak dimaksudkan. Fayati bi jumlatin tabayyana atau tubayyinu annahu yaksidu makna al-muayyan. Kayak ia memberikan jumlah kalimat yang tabayyana, bisa jelas bahwasanya ini bermaksud menginginkan makna tertentu. Dan contohnya dalam Al-Quran ada firman Allah tabaraka wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian antara orang yang berinfak sebelum fathu, ada kemenangan Fathu Mekah, dan yang berperang sebelum itu. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah itu dan berperang setelah itu. Namun wa kullan,
dan masing-masing Allah janjikan al-husna, yaitu kebaikan. Yani tatkala Allah lama kana qauluhu, tatkala ya firman Allah Ta'ala ulaika a'damu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka adalah orang-orang yang lebih besar pahalanya, derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Ini bisa orang memahami bahwasanya selain mereka berarti tidak memiliki bagian apa-apa. Tidak ada nilai kelebihannya. Maka Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna. Tapi baik orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, sebelum kemenangan atau setelahnya, maka ini masing-masing itu ada Allah janjikan apa? Kebaikan, al-husna. Supaya orang kalau begitu enggak usah infak lah kalau begitu, enggak begitu. Nah ini. Termasuk juga firman Allah Ta'ala, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil khars id nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman. Al-Anbiya ayat 78. Nah di sini tatkala di dalam ayat ini yuhimu, bisa juga orang memahami bahasanya Nabi Dawud indahu naqsun. Nabi Dawud ada kekurangan di situ. Qala ta'ala wa kullan ataina hukma wa ilma. Dan masing-masing baik Nabi Dawud ataupun Nabi Sulaiman kami berikan kepadanya hukma wa ilma. Ini apa? Hukum dan ilmu. Demikian juga di antara hal itu ada firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Fadlallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna. Surah An-Nisa 95, coba dibaca. Arti dari An-Nisa 95 coba. Tidaklah sama? An-Nisa 95, 6. 95. An-Nisa 95, 6. Ya. Kepada masing-masing Allah menjadikan pahala yang baik dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang yang hidup dengan pahala yang besar. Nah, jadi semua tidaklah sama orang mukmin yang duduk tidak ikut berjihad yang tanpa ghairu ulil dharar alasan, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk itu dengan derajat. Wa kullan, dan wa kullu wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah janjikan al-husna, kebaikan. Nah, di hadis ini Nabi sallallahu bersabda wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing baik orang mukmin yang kuat dan orang mukmin yang lemah ini ada kebaikan, yakni al-mu'min qawi wal mu'min dhaif. Lakin al-qawiyyu khairun wa ahabu ilallah. Akan tapi seorang mukmin yang kuat, termasuk kemarin kuat keimanannya, agamanya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka. Kharis itu semangat. Semangatlah kamu untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Hadi wasiatun minar Rasul alaihi salatu wasallam li ummati. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ini wasiat yang agung, singkat padat. Ikhris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu
untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Yani ijtahid. Nah ini, sungguh-sungguh, semangat bersungguh-sungguh dalam mencapai dan melakukan hal itu. Dan kebalikan dari yang bermanfaat adalah yang membahayakan. Sesuatu yang enggak bermanfaat berarti yang mungkin fi doror, membahayakan, dan juga wa ma la naf'a fihi wala doror, atau orang yang atau sesuatu yang enggak bermanfaat tapi juga enggak membahayakan, tapi enggak ada manfaatnya. Hal itu karena perbuatan itu terbagi menjadi 3. Perbuatan ini, ya, perhatikan ini. Yaitu yang pertama, bagian yang memberikan manfaat bagi manusia. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, sesuatu yang membahayakan manusia. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat tapi juga tidak membahayakan. Fal insanul akil, maka seorang manusia yang berakal, yang menerima wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang berusaha dengan maksimal, berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Dia sebutkan betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya sekarang ini untuk digunakan dalam hal-hal yang tidak berfaedah, nggak ada manfaatnya. Bahkan dalam sesuatu yang mendatangkan madarat, membahayakan diri mereka dan juga agama mereka. Apalagi zaman HP nih. Waktunya habis untuk itu. Lihat yang dibuka, yang dibaca itu bermanfaat apa enggak. Kemudian, atau bahkan membahayakan terhadap agamanya, imannya, agamanya. Atau minimal tidak ada manfaatnya, enggak ada madaratnya. Jadi banyak madaratnya kalau enggak bisa dipakai. Tapi ya kalau kita bisa menggunakan memilih-milih, ya banyak yang bermanfaat kan gitu. Nah di sini. Walahada, berdasarkan hal ini, maka fayatsdaru bina annakula limisi haula, maka sangat layak bagi kita, pantas bagi kita untuk mengatakan kepada mereka ini, innakum lam ta'malu biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada para pemuda, orang-orang yang banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan yang membahayakan, merugikan, maka kita katakan sesungguhnya kalian belum mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wasiat ini. Ikhris, semangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ima jahlan minkum, hal ini disebabkan mungkin karena kalian tidak tahu, kejahilan kalian akan hal itu, atau mungkin tahu tapi enggak mau memperhatikan. Sudah pernah mendengar tapi enggak mau memperhatikan, enggak mau serius memperhatikan itu. Lakin al-mu'minul aqilul hazim, akan tapi orang yang beriman, yang berakal, yang memiliki keimanan yang kuat, yaitu huwallazi yaqbalu hadhihi nasihah, yaitu orang yang mau menerima nasihat ini. Wa yakhrisu ala ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, dan bersemangat dengan sungguh-sungguh maksimal untuk melakukan apa yang bisa memberikan manfaat baginya fi dinihi, baik dalam urusan agamanya maupun dunianya. Hadza hadisun azimun yambaghi lil insani ay yaj'alahu nibrasan lahu fi amalihi ad-dini wa dunyawi. Ini ada hadis yang agung yang seyukianya manusia ini menjadikan hadis ini suatu yang berada di di hadapannya. Jadi pengingat ukuran standar ini di dalam amal perbuatannya, baik berkaitan dengan masalah agamanya maupun dunianya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhras ala ma yanfa'uka, berusahalah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu.
Kalimat ini kalimat yang jami'un amah, yang luas, yang mencakup semuanya, umum. Alama yang fa'uka, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, yaitu ai ala kulli syai'in yang fa'uka sawa'un fid din au fid dunya. Sama saja dalam setiap perkara yang bermanfaat bagimu, baik bermanfaat dalam urusan agama atau dunianya. Fa idza ta'aradat manfa'atud dini wa manfa'atud dunya faqaddim manfa'atad din. Apabila ada dua yang berseberangan nih, manfaat agama akhirat dan manfaat dunia, maka mana yang didulukan? Faqaddim, maka dahulukan yang manfaat agama, manfaat akhirat. Ini manfaat juga, ini manfaat. Tapi ini mana yang didulukan? Yang memberikan manfaat agama akhirat, untuk akhirat agamanya maksudnya ke akhiratnya atau dunianya, maka dahulukan yang manfaat berkaitan dengan din agamanya. Li'anna din, karena agama ini idza saluha saluhat dunya. Karena agama ini, jika agama itu baik, maka akan baik pula dunianya. Orang ngejar akhirat, dunia ikut kan gitu. Kalau orang ngejar dunia, agama nggak ikut, dunia belum tentu didapat. Coba dunia dikejar, tambah lari, semakin dikejar makin lari, belum tentu didapat. Agama lepas. Tapi kalau orang agamanya ini baik, maka akan baik pula dunianya. Ama dunia idza saluhat ma'a fasadid din. Adapun dunia, jika dunia itu baik, berhasil dunianya, namun beriring dengan rusaknya agamanya, agamanya rusak, fa innaha tafsud, maka sesungguhnya dia akan rusak pula. Nah, ini. Jadi ini penting. Orang melakukan sesuatu yang bermanfaat bersama dunia. Manfaat ini mendatangkan keuntungan sekian dunianya. Tapi agamanya lepas, agamanya rusak. Maka jangan, mesti akan binasa nanti. Dunia, apalagi sampai menjual agama untuk dunia. Dunia dapat banyak, agamanya rusak, ibadahnya rusak. Maka dia orang yang merugi dunia akhiratnya. Karena dunia enggak dibawa. Dan kita, sebesar apa kita memburu dunia, tidaklah kita dapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Dunia itu. Ini. Namun akhirat, agama ketika tidak diperhatikan, bahkan tidak dihiraukan, agama rusak hanya karena dunia, akan rusak pula semuanya. Maka ini yakin. Ketika kita memperhatikan agama kita, memperbaiki agama kita, membaguskan agama kita, ibadah kita perhatikan, yakinlah dunia pasti akan dicukupi oleh Allah. Allah yang ngasih dunia kok. Yang menciptakan kita dan yang menjamin rezeki kita itu Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga agamanya, menjaga ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Tinggal kita yakin apa tidak. Kadang kita itu kurang yakin. Dengan janji Allah kadang kurang yakin, janji manusia kadang 100% percaya, padahal ujung-ujungnya dikibulin. Ayo kerjasama dengan saya gini. Begitu dilepas banyak, lari. Orangnya kadang enggak jelas. Tapi kalau janji Allah, pasti Allah tepati. Dan janji Allah ini. Ya, ini. Jadi sama-sama bermanfaat. Maka jangan mengatakan ini manfaatnya ada. Saya bisa gini. Tapi merugikan agamanya, membahayakan agamanya, ibadahnya menjadi kurang maksimal, bahkan rusak, bahkan
tidak bisa baik, maka perlu dipertimbangkan. Ketika sama-sama ada manfaatnya, maka jika ta'arud itu bertolak belakang ini ada manfaatnya tapi merugikan agama ada manfaat, maka ini mana yang lebih didahulukan? Maka manfaat akhirat, manfaat agama itu lebih didahulukan. Dahulukan yang manfaat agama. Misalkan orang kerja di sebuah tempat, kayaknya bagus ini prospek, tapi di situ agamanya rusak. Bisa-bisa mungkin sholatnya nggak bisa dilakukan dengan baik karena semua orang nggak sholat misal, atau dilarang itu sholatnya di situ. Boleh kerja tok misalkan, nggak bisa ibadah dengan baik dan tenang misalkan. Maka ya jangan. Bukankah Allah itu memberikan rezeki? Bukankah rezeki itu mencari rezeki tidak hanya di situ? Gitu. Jangan mengatakan, waduh aku kalau nggak kerja di sini nggak bisa makan. Nah, kata-kata ini kan kadang-kadang keluar. Ini nggak boleh begini. Di mana Allah gitu kan? Jadi tauhidnya rububiyah Allah kepada rububiyah Allah itu kurang. Nggak yakin berarti kalau Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih makan. Semua kali itu lapar kata Allah. Kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku kata Allah. Maka minta pada Allah. Ini. Yang jelas ini juga berarti pelajaran agar kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini hal-hal yang bermanfaat. Tentu manfaat tadi dunia iya, agama iya. Ini manfaat dalam misalnya dunia, kerja yang halal, yang lakukan. Semangat kamu, gitu loh. Kerja makan ini untuk mencari nafkah, uang, itu ibadah. Dunia enggak apa-apa, selama tidak dilarang. Tapi kalau itu dilarang, agamanya bagus nih, dunianya bagus tapi dilarang, dosa, ya jangan. Ya, jangan. Ini. Faidah istama'a silah. Sebentar. Wa fi qawlihi ikhlis ala ma yanfa'uka isyaratun ila annahu idza ta'aradat manfaatani ihdahuma a'la min al-ukhra fa innana nuqaddimu al-manfaatal ulya li'anna al-manfaatal ulya fiha al-manfaah allati dunaha wa ziyadah fa tadkhulu fi qawli ikhlis ala ma yanfa'uka. Di dalam sabda Nabi, berusahalah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini terdapat isyarat bahwasanya apabila ta'aradat manfaatani, apabila dipaparkan ada dua manfaat, salah satunya lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain, lebih besar manfaatnya daripada yang lain, maka sesungguhnya kita akan mendahulukan manfaat yang tinggi, manfaat yang lebih besar. Ini ada manfaatnya. Ini ada manfaatnya, tapi yang ini lebih besar, maka pilih manfaat yang lebih besar. Kenapa? Karena manfaat yang tinggi, di situ ada manfaat yang di bawahnya pun ada, tapi ada tambahannya. Dan manfaatnya ada tambahannya. Maka di sini masuk di dalam sabda Nabi, ikhris ala ma yanfa'uka. Berusaha kamu untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Lalu, faida istama'a silatu akhin wa silatu amin, kilahuma sawa fil hajah. Wa anta la yumkinuka an tasil rajulaini jami'an. Fahuna nuqaddimu silatal akh li'annahu afdalu wa anfa'. Apabila terkumpul di situ misalkan ada silah menyambung tali persaudaraan dengan saudara kandung misalkan, dan juga dengan paman. Kalau paman kan saudara orang tua, saudara kita sendiri langsung, atau saudaranya orang tua dengan paman. Dan semuanya ini sama fil hajah, sama-sama dibutuhkan. Dan Anda tidak mungkin melakukan itu bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Satunya di sana, satunya di sana, misal jauh. Maka mana yang dipilih? Maka dahulukan silah menyambung tali hubungan persaudaraan dengan saudara.
Kenapa? Karena itu lebih afdal dan lebih bermanfaat. Karena lebih dekat. Lebih dekat. Demikian juga seandainya antara dua masjid, keduanya ini sama-sama jauh. Akan tapi yang satu lebih banyak jamaahnya, maka kita dahulukan, kata beliau, yang lebih banyak jamaahnya, karena itu lebih utama. Faqalu ala ma yang fauka, maka sabda Nabi atas sesuatu yang bermanfaat bagimu, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagimu, ini memberikan isyarat, yaitu apabila terkumpul dua manfaat, salah satunya lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain, kita dahulukan yang lebih tinggi manfaatnya. Dan sebaliknya, jika manusia terpaksa harus melakukan sesuatu yang dilarang, nggak ada pilihan, pokoknya ada dua hal yang misalkan dilarang, antara dua perkara, maka yang dipilih adalah yang lebih kecil. Jadi apa? Madorotnya. Yang lebih kecil, madorotnya. Kalau manfaatnya lebih besar manfaatnya. Kalau sama-sama mendatangkan madorot ini, maka pilih yang lebih kecil, madorotnya. Fal manahi yuqaddamu al-akhaf minha. Jadi berkaitan dengan hal yang dilarang, pilih yang lebih kecil. Jadi apa? Madorotnya atau dosanya. Wal awamir, adapun perintah, pilih yang lebih besar manfaatnya. Ini. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, mana dipilih? Yang wajib. Yang wajib, gitu. Wa qaulu alaihi salatu wasalam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wasta'in billah. Jadi yang pertama semangat. Jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat itu semangat, enggak setengah-setengah. Enggak bermalas-malasan, loyo, nyantai gitu. Sesuatu bermanfaat, maksimalkan. Tapi tidak cukup hanya mencurahkan semangat tok. Yang kedua yang penting, wasta'in billah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ma'arwa'a hadhil kalimata ba'da qauli ikhris ala ma yanfa'uka. Alangkah indahnya kalimat ini. Setelah sabda Nabi, ikhris ala ma yanfa'uka. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Baru kemudian wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena manusia apabila dia itu berakal, cerdas, maka dia akan mengikuti hal-hal yang bermanfaat dan akan memegang sesuatu yang paling bermanfaat, yang lebih besar manfaatnya. Wa yastahidu, dan dia akan bersungguh-sungguh. Wa yakhris, bersemangat. Wa rubbama, namun terkadang dia tertipu dengan dirinya, terlalu pede, terlalu percaya diri, hingga akhirnya mengandalkan, bersandar kepada dirinya dan lupa minta tolong kepada Allah. Ini penting. Melihat masalah sepilin, kecil, sipil lah itu, gampang ini, mesti berhasil nih. Aku semangat melakukan itu dan yakin pasti akan berhasil. Lupa dia untuk minta tolong kepada Allah. Wa hadza yaqulu li katsirin minan nas. Dan ini banyak terjadi pada kebanyakan manusia. Haitsu, di mana dia ujub, terlalu membanggakan dirinya dan tidak ingat akan Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak ingat untuk minta tolong kepadanya. Akhirnya gagal. Banyak begini. Fa idza ra'a min nafsihi quwwah ala al-a'mal wa khirsan ala an-nafi' wa fi'lan lahu a'jaba bi nafsihi wa nasiyal isti'anah billah. Apabila seorang melihat dari dirinya punya kekuatan untuk melakukan amalan, ada kerjaan, kayaknya aku menguasai deh kerjaan ini, gampang ini, gitu. Kemudian
Dia semangat untuk melakukan yang bermanfaat, manfaatnya besar juga, gajinya besar, pokoknya manfaatnya besar, semangat dia. Dan mengerjakan itu. Dan dia ujub terlalu, ujub itu apa sih? Membanggakan diri. Aku mesti bisa. Aku ya bisa lah. Wah gampang, sepele aja nih, gampang ini masalahnya. Ini. Akhirnya dia lupa untuk minta tolong kepada Allah. Dan ini sangat mungkin gagal. Karena Allah ingin menunjukkan sehebat apapun kamu, hebat tuh yang ngasih Allah kok. Kalau kita pikir orang itu mempunyai kekuatan, keahlian, kepintaran untuk melakukan suatu hal, siapa yang ngasih itu? Allah juga. Kalau tiba-tiba error pada otaknya, hatinya, akalnya, ya nggak bisa, ngeblank, kan begitu. Tapi inilah ujian. Maka digandengkan dengan semangat yang besar, minta tolong kepada Allah. Ini. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Dua hal ini gabungkan. Berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Ai la tansa al-isti'anah billah. Jangan kamu lupa untuk minta tolong kepada Allah. Walaupun untuk melakukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sepele gitu, tetap minta tolong kepada Allah. Wabil hadis, dalam hadis sebutkan, la yas'alu ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alu al-munikh wa hatta al-milkh wa hatta yas'alu sisa na'lihi idza inqata'a, yakni hatta syai' yasir la tansa isti'anah billah azza wa jalla. Sungguh atau liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu. Hendaklah salah satu di antara kalian itu meminta kepada Tuhannya kebutuhannya. Sampai dia minta, kalau baca milk itu semacam garam, makanannya sepele. Atau minta, kata ia minta pada Allah untuk menyambung tali sandalnya yang putus. Ini dia minta kepada Allah, idza inqata'a. Ya ini maksudnya adalah walaupun dalam urusan sepele hanya nyambung tali sendal dan semisalnya, mintalah tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ini. Jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta hingga walau aradta an tatawaddu'a aw tusalliya aw tadhhaba yaminan aw simalan aw tad'a syai'an fastahzir annaka musta'inun billah Azza wa Jalla. Sampai-sampai seandainya engkau ingin wudu atau ingin sholat atau ingin pergi ke kanan atau ke kiri atau meletakkan sesuatu, maka selalu hadirkan bahwasanya engkau itu meminta tolong kepada Allah untuk itu. Mau wudu misalkan, gampang kan wudu, air ada. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa, mungkin tiba-tiba sakit, mungkin itu nggak bisa mampu berdiri, sangat mungkin. Tangannya nggak bisa digerakkan, sangat mungkin. Maka ini jangan melupakan untuk minta tolong kepada Allah. Hatta dalam hal apa saja. Apa saja. Termasuk sholat. Makanya perhatikan. Allah telah mengajarkan, Nabi kita mengajarkan hal ini. Contoh ketika mendengar adzan. Ketika muadzin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, ayo salat, jawabannya apa? Kenapa enggak hayya shalah? Ayo salat, ayo salat, ayo salat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah, untuk itu kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan, la haula wala quwata illa billah. Tersirat apa? Minta tolong kepada Allah. Kita enggak ada kekuatan dan pertolongan, kekuatan dan daya untuk melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kau untuk sholat, ayo sholat, minta tolong kepada Allah. Ayo menuju kebahagiaan, minta tolong kepada Allah. Baru kemudian Allahu Akbar, ikuti lagi. La ilaha illallah, ikuti lagi. Nah ini, ya, mungkin sirnya semacam itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hambanya mau minta tolong kepada Allah. Sedikit-sedikit minta gini aja minta, itu Allah senang. Makanya sampai tadi masalah sandal yang putus, itu lo minta tolong kepada Allah. Allah senang. Karena ketika kita minta tolong kepada Allah, itu tersirat kita itu lemah. Mengakui kelemahan kita tidak akan bisa melakukan yang sedikit ini kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka minta tolong kepada Allah. Tapi kalau dengan makhluk, jangan. Sedikit-sedikit minta tolong pada makhluk. Kayak orang ngalem kan kita. Kayak nggak mau mandiri, nggak mau usaha. Tolong ambilkan ini. Kalau bisa dia ngambil sendiri bisa. Tetapi kalau minta tolong pada Allah, maka semakin sering kita minta tolong kepada Allah dalam hal apapun, baik yang kecil-kecil apalagi yang besar, Allah itu senang. Allah itu senang ketika dimintai dan Allah sangat itu murka kalau tidak dimintai. Karena berarti ada unsur apa? Kesombongan. Padahal kita itu lemah. Kita bisa berjalan, bisa sholat, bisa ini dan itu karena ditolong oleh Allah. Tapi terkadang manusia lupa. Ketika sehat itu kadang lupa. Yang ngasih sehat itu Allah. Maka kemarin kita bahas. Nah, sehat gunakan, syukuri itu untuk yang bermanfaat. Ketika sakit lemah baru tahu bahasanya itu semua dari Allah. Dan hadirkan bahwasanya seandainya bukan karena pertolongan Allah, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ini orang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa makan ini dan itu. Ini semua karena Allah. Maka hadirkan itu sehingga muncul rasa bersyukur. Sumakala wala ta'jiz. Kemudian Nabi bersabda, dan janganlah kamu lemah. Yakni istamarra fil amal, istamira fil amali wala ta'jiz wala ta'akhir. Maksudnya terus-meneruslah kamu berusaha, bekerja, berbuat, dan janganlah kamu lemah dan berlambat-lambat atau mundur. Aku enggak mampu. Baru melakukan ini, aduh enggak kuat aku. Belum apa-apa masih enggak kuat. Maksimalkan dulu. Maksimalkan dulu. Wa taqulu innal madda tawilun wa suglu katsir. Fama dumta qad samamta fi awalil amr an hadha huwal anfa'u laka wasta'in billah wa syara'ta fihi fala ta'jiz. Sesungguhnya jalan panjang dan kesibukan banyak. Maka selama Anda telah semangat di awal perkara dan Anda mengatakan ini adalah paling bermanfaat bagi Anda, maka mintalah tolong kepada Allah. Dan masuklah Anda ke sini mulai dan jangan lemah. Jangan mundur. Ketika tahu itu bermanfaat, minta tolong kepada Allah, lakukan maksimal. Lakukan maksimal. Wa hadzal hadisu fil haqiqah yahtaju ila mujalladat yatakallamu fi alaihi fiha al-insan. Hadis ini sebenarnya butuh berjilid-jilid. Kalau dikupas ya, untuk membicarakan hal itu, yakni untuk dibicarakan manusia tentang hal itu. Limadha lianna lahu minaswar wal masail ma la yuhsa. Karena di situ memiliki bentuk dan masalah-masalah yang sangat banyak tidak terbatas. Minha masalah talibul ilm. Beliau contohkan misalnya, ini kan umum melakukan yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, tidak boleh lemah. 3 hal ini, ya kan? Ini umum. Misalnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang sudah masuk mulai belajar dalam sebuah kitab. Ia melihat bahwasanya di situ ada manfaat dan maslahah baginya. Kemudian setelah sepekan atau sebulan merasa bosan. Contohnya belajar, mau belajar ngaji, belajar bahasa Arab, belajar apa? Bahasa Arab, Masya Allah, bagus bahasa Arab. Nanti bisa baca kitab, kemudian bisa memahami apa yang dibaca dalam sholat, gini-gini. Semangat semua. Baru sepekan, buyar. 2 pekan, sebulan. Atau mencari ilmu apa saja.
Nah, jadi kitab di sini. Dia merasa bosan. Wa yantaqil ila kitabin akhar, kemudian berpindah kepada kitab yang lain. Maka kita katakan tentang ini, innahu ista'ana billah wa kharisu ala ma yanfa'uhu walakin ya ajasa. Dia itu telah minta tolong kepada Allah dan bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat baginya, akan tapi dia lemah. Bagaimana lemah? Yaitu dia putus di jalan. Tidak meneruskan apa yang telah diplanningkan di awal. Karena makna la ta'jas atau la ta'jiz yaitu la tatruk al-amal. Jangan kamu lemah, maksudnya jangan kamu tinggalkan amalan itu. Tapi terus-menerus lakukan. Fa ma dumta dakhalta fihi ala anau nafi'un fastamirra fihi. Tetapi selama engkau masuk mulai amalan tersebut dan bahasa dia itu bermanfaat, maka teruslah beramal. Teruslah beramal di situ. Nah, teruslah, jangan berhenti. Oleh karena itu, Anda mendapati orang ini waktu terus berjalan namun tidak menghasilkan apa-apa. Karena dia terkadang baca ini dan terkadang baca ini, terkadang baca ini, pindah-pindah. Hingga sampai masalah juz'iyat. Ya, beri contohkan ini banyak sekali contoh-contoh dalam masalah sebagian penuntut ilmu misalkan ingin murojaah suatu masalah di antara masalah-masalah dalam sebuah kitab, kemudian dia membuka kitab itu mencari tentang masalah ini, lalu di tengah-tengah dia mencari itu, dia buka kitab ada masalah yang lain, kemudian dia berhenti di situ. Kemudian masalah yang kedua, kemudian berhenti di situ. Masalah yang ketiga, hingga akhirnya yang pokok tadi hilang. Kita ketemu yang lain, pindah lagi. Ketemu yang lain, pindah lagi. Nah ini, waktunya hilang dan tidak dapat maksimal yang diinginkan. Wa hadza ma yaqau katsiran fi misli fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini disebutkan banyak terjadi misalkan semisal dalam fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dapat manusia menelaah ini untuk mengambil suatu masalah, kemudian melihat ada masalah yang lain yang dia tertarik padanya, kemudian pindah ke situ, maka beliau sebutkan wa hadza laisa bisahih, ini tidaklah benar. Yang benar, tapi yang benar adalah yaitu engkau melihat di awal masalah apa, selesaikan hingga yang dimana engkau buka kitab karenanya. Di bagian akhir di sini kaitannya dengan masalah kita, misalkan masalah yang kita alami, mau belajar ngaji apa saja, nggak sampai setahun buyar karena bosan, merasa apa. Tapi jangan begitu. Gabungkan tadi. Ya. Anda tahu itu bermanfaat, kemudian usaha maksimal untuk itu. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dan jangan lemah. Jangan lemah di sini, jangan gampang putus asa dan sudah aku nggak mampu, aku nggak bisa. Akhirnya berhenti, pindah lagi, pindah lagi, sama. Orang belajar bahasa Arab contohnya banyak. Awal itu banyak sekali rata-rata, habis itu kitabnya belum selesai, sudah pergi semua. Tinggal 1-2. Nah, selama itu bermanfaat, lakukan. Minimal, apalagi berkaitan dengan masalah agama, masalah ilmu. Semoga tetap ada nilai pahalanya yang besar. Anda nanti dapat berapa? Apakah sekian persen? Ya tergantung Allah yang ngasih. Yang penting maksimalkan dulu, usaha dulu. Allah yang ngasih. Allah nanti memberikan ilmu itu. Yang penting usaha. Maka ini 3 hal ini. Apa tadi? Usaha maksimal untuk makan yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, dan gak gampang putus. Tapi ulet, tapi terus. Jangan meninggalkan hal tersebut.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.